Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang konsep Object Oriented Programming. Oke, sekarang setelah teman-teman tahu ya UML itu seperti apa, sekarang waktunya kita akan kenalan nih dengan yang namanya diagram UML ya. Nah, jadi eh, dalam diagram UML itu ada dua jenis ya teman-teman. Jadi diagram UML itu eh, lebih tepatnya bukan jenis sih, tipe ya. Kayak apa ya? Kayak tipe lah ya kan pokoknya ya. Nah, yang pertama itu ada struktural diagram dan yang kedua itu adalah behavioral diagram ya. Nah, gitu ya. Jadi ada dua tipe ya kan, yang dimana setiap tipe ini memiliki jenis diagram UML-nya masing-masing ya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari struktural diagram ya. Oke, jadi structural diagram merupakan diagram yang menggambarkan apa aja sih yang ada di dalam suatu sistem, ya. Yang dimana ini bersifat statis gitu ya kan. Nah, jadi maksudnya tuh gimana ya kan? Nah, maksudnya tuh kayak apa ya? Diagramnya ini tuh kayak menggambarkan, misal kita pakai analogi perpustakaan lagi deh, ya kan? Nah, jadi kita pengen apa ya, pengen menggambarkan ya kan, diagramnya tuh eh, menggambarkan apa aja gitu ya kan yang ada di dalam perpustakaan ya kan. Nah, misalnya di dalam perpustakaan ada buku ya kan, ada meja ya kan buat belajar ya kan, misalnya ya kan ada apa ya lagi ya, ada rak ya kan, gitu-gitulah ya kan. Nah, jadi kayak eh, dia nih diagram ini nih kayak menggambarkan sesuatu gitu loh ya kan. Kayak apa aja sih ya kan yang ada di dalam suatu sistem ya kan. Kayak apa aja apa namanya, sesuatu yang terlibat lah ya kan dalam suatu sistem gitu kan. Nah, jadi kayak yang ada di yang terlibat lah ya kan pokoknya ya. Nah, gitu ya. Nah, contohnya yang pertama di sini ada kelas diagram, yang dimana kelas diagram ini itu menunjukkan hubungan antar kelas ya. Nah, kemudian objek diagram itu menggambarkan objek nyata dari suatu kelas. Nah, kemudian ada komponen diagram itu menggambarkan bagian-bagian sistem besar. Dan yang keempat itu adalah deployment deployment diagram ya. Menunjukkan posisi fisik sistem ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi keempat ini itu nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ya, satu persatu ya. Jadi ini cuma gambaran gambaran aja ya, cuma gambaran aja ya kan, kelas diagram itu apa, nah objek diagram itu apa ya kan. Jadi ini cuma gambaran secara umum ya. Nah, nanti eh, selengkapnya kita akan bahas di video berikutnya aja ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke? Nah, itu untuk structural diagram. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya behavioral diagram ya. Nah, jadi behavioral diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan apa saja yang bergerak di dalam suatu sistem ya. Nah, jadi jika structural diagram itu menggambarkan apa aja ya kan, apa namanya, kayak sesuatu apa aja yang ada di dalam suatu sistem ya kan, maka behavioral diagram itu menggambarkan sesuatu apa aja gitu ya kan, yang bergerak gitu loh ya kan. Nah, jadi yang diam itu nggak dianggap gitu loh ya kan. Nah, sedangkan structural diagram itu pokoknya sesuatu yang terlibat itu pokoknya apa ya, masuk gitu loh ya kan ke diagramnya gitu ya kan. Entah itu buku ya kan, entah itu rak ya kan. Nah, itu kan nggak gerak tuh ya kan. Apa namanya, benda mati gitu kan. Buku sama rak ya kan. Nah, itu kan diam aja kan, nggak gerak gitu kan. Nah, itu masuk masuk aja gitu ya kan ke structural diagram. Nah, tapi nggak masuk ke dalam behavioral diagram ya kan. Kenapa? Karena buku kan nggak bisa gerak gitu kan, rak nggak bisa gerak. Sedangkan ini ya kan, yang dia gambarkan itu adalah apa aja sih yang bergerak gitu kan dalam apa namanya, siapa aja gitu ya kan yang bergerak
ya kan, di dalam perpustakaan itu, ya kan. Nah, jadi kata kuncinya, nah ini kalau kita lihat ya, kata kuncinya ya kan, kalau structural diagram itu bersifat statis, ya kan, menggambarkan sesuatu yang bersifat statis, sedangkan behavioral diagram itu menggambarkan sesuatu yang bersifat dinamis. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada 4 ya. Jadi totalnya ada 8 ya, secara keseluruhan ya, ada 8 diagram, ada 8 jenis diagram UML ya. Oke. Nah, jadi yang pertama ini ada use case diagram. Nah, jadi diagram ini tuh menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Nah, kemudian ada sequence diagram, itu menunjukkan urutan pesan antar objek. Kemudian activity diagram itu menggambarkan alur proses alur logika proses atau aktivitas ya. Dan yang terakhir itu ada state machine diagram. Nah, itu menunjukkan perubahan keadaan suatu objek ya. Nah, jadi aku rasa gitu aja ya. Sedikit perkenalan ya, sedikit kenalan ya dengan diagram UML ya. Nah, jadi selebihnya kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Semua ini ya, ada 8 jenis ya. Ada 8 jenis diagram UML ini akan kita bahas satu persatu di video berikutnya aja ya, teman-teman. Jadi ini cuma perkenalan dan sedikit gambaran secara umum ya tentang diagram UML dan jenis-jenisnya. Oke, aku rasa segitu saja ya pembahasan kita pada video kali ini ya. Singkat aja ya teman-teman ya, semoga dapat dipahami ya. Dan ya, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!